Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia dan salam merdeka belajar. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Siti Rohma Eskom. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ponorogo, unit kerja SMK Negeri 1 Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sejatinya ialah sebagai tuntunan di mana murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengacu kepada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, semua murid mempunyai kemampuan yang sama, sehingga saya mengajar tanpa memperhatikan kodrat murid. Pembelajaran yang saya lakukan hanya mengacu pada ketercapaian materi. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Metode pembelajaran yang kurang variatif sehingga kurang menarik. Pembelajaran pun dikatakan sukses ketika murid mampu menyelesaikan materi dan mencapai KKM. Bisa dikatakan pembelajaran hanya mengutamakan aspek kognitif. Kurangnya kedekatan secara emosional dengan murid. Dalam pembelajaran, saya sering membiarkan murid untuk bereksplorasi sendiri dengan kelompoknya tanpa mendampinginya secara penuh. Saya lebih sering menekan murid agar membuatnya lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Sebagai objek pembelajaran, saya berasumsi bahwa guru bisa mengubah murid sesuai dengan kemauannya, sehingga kesempatan murid untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan bakat dan minatnya, bahkan untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya menjadi terbatas. Dalam proses pembelajaran, segalanya diatur dan ditentukan oleh guru. Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran saya mulai berubah.
Menyadari bahwa setiap murid mempunyai kodrat yang berbeda. Setiap murid mempunyai potensi yang berbeda. Tugas kita sebagai guru hanya menuntun murid untuk menebalkan potensi, minat, dan bakatnya dengan memperhatikan kodratnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Dalam proses pembelajaran, seharusnya saya tidak hanya mengutamakan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif, psikomotorik, sosial, spiritual, dan budaya, sehingga akan membentuk karakter murid. Melakukan pendekatan kepada murid dengan membangun hubungan yang positif pada murid akan memberikan suasana kelas yang tenang dan kondusif. Dan dengan melakukan perubahan pada gaya belajar, membangun semangat murid, memperlakukan murid dengan hormat, serta menjalin hubungan komunikasi antara murid, orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat guna terwujudnya merdeka belajar. Selanjutnya, menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Murid mempunyai kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model pembelajaran dan media yang tepat. Di sini guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang penuh kesabaran dan ketulusan hati sehingga terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Yang saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah murid sebagai subjek dalam pembelajaran. 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sehingga tercipta pembelajaran yang terpusat pada murid. 2. Membangun komunikasi dan melakukan kesepakatan kelas dengan murid untuk wujud merdeka belajar, yaitu merdeka yang bertanggung jawab. Menerapkan pembelajaran sesuai kodrat murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, dengan cara melakukan pembelajaran dengan menuntun murid, bukan menuntut murid, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau teladan. Ingat sosung tulodo, membangun semangat ing madya mangarsa dan memberi dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Selanjutnya yang saya terapkan adalah mewujudkan pendidikan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu paparan saya tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam bahagia dan salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.